that for the boundary of our fucking relationship? Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian, Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga QC. Pada pertemuan kali ini, Sot, kita akan semayangi film Pet yang disutradarai oleh Charles Turins dan telah rilis pada tahun 2016. Di mana film ini sangat menarik untuk ditonton karena mengisahkan seorang laki-laki yang sangat-sangat mencintai seorang gadis, tetapi sang gadis sama sekali tidak mencintainya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena demikian, ia pun mengurung sang gadis layaknya anjing peliharaan. Nah, Sot, tetapi apakah sebenarnya tujuan laki-laki ini mengurung gadis yang dicintainya? Kita semayangi filmnya, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Pertama-tama, Sot, kita akan melihat seorang pria yang bernama Seth bekerja di sebuah departemen hewan. Di sana ia sangat menyukai anjing-anjing peliharaannya dan hal itulah yang membuatnya tetap bertahan untuk bekerja. Nah, pada saat Seth pulang dari tempat kerjanya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Holly Garling. Gadis ini merupakan teman sekolahnya saat SMA dulu. Di sini Seth mulai menyapanya dengan senyum menawan, tetapi si gadis malah sok cuek lalu meninggalkannya. Saat tiba di rumah, Seth langsung menyelami sosial media si Holly mulai dari Instagram, Facebook, dan Google. Kebetulan Seth menemukan status Holly yang masih single. Keesokan harinya, Seth langsung curhat dengan rekan kerjanya yang bernama Johnson tentang cara memikat hati wanita. Di sini Johnson memberi masukan, jika kamu mencintai seorang wanita, maka kamu harus percaya diri, tetap cool, berani, dan mencari apa kesukaannya. Nah, malam harinya, Seth langsung menelusuri Instagram dan Facebook milik si Holly lagi. Di sini Seth mencatat apa yang menjadi kesukaannya dan hal yang tidak disukai. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengetahui bahwa Holly bekerja pada sebuah restoran. Esok harinya dengan penuh keberanian, Seth langsung mendatangi restoran tersebut dan mengajak si Holly untuk bercandaria. Tetapi rasa kecewa pun muncul karena Holly malah minder dan ilfil berbicara dengan Seth. Kasihan si Seth. Saat Holly pulang ke rumahnya sehabis kerja, ternyata Seth mengikutinya dari belakang. Di sini Holly tinggal bersama temannya yang bernama Ibol. Dengan totalnya, ternyata Seth mengikuti Holly sampai di rumahnya. Tak lama kemudian, Holly mendapat telepon dari mantan pacarnya yang bernama Elakor. Pagi harinya saat Holly tiba di tempat kerja, ia dikejutkan dengan tumpukan bunga mawar yang indah. Di sini Holly mengira bahwa mantan pacarnya lah yang bernama Elakor telah mengirim bunga tersebut. Setelahnya Holly langsung mendatangi Elakor karena mengira dialah yang mengirimkan bunga untuknya. Pada saat mereka duduk berhadapan, Elakor mengajak Holly untuk balikan, tetapi Holly menolaknya karena ia takut Elakor selingkuh lagi. Lu laki-laki atau pecundang sih? Di waktu yang sama, ternyata Seth telah mengikuti Holly dari belakang, dan pada saat mereka selesai ngobrol, Holly langsung keluar dari bar. Seth pun langsung memperlihatkan dirinya kepada Holly dan meyakinkan bahwa dirinya lah yang telah mengirimkan bunga itu. Di sini Holly malah jengkel karena merasa selalu diikuti dengan si Seth. Ia pun kembali masuk ke bar dan bilang ke Elakor bahwa Seth mau menyentuhku. Seketika Elakor langsung naik darah dan membacot wajah si Seth. Ia pun mengusirnya dari bar. Saat Seth berusaha bangun, tiba-tiba ia melihat catatan buku diari si Holly jatuh ke lantai. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membawanya pulang ke rumah dan membaca seluruh isinya. Setelah Seth membacanya, ia pun berniat untuk menangkap Holly. Tolong! Koruptor sialan, saya kira apa. Lanjut, di tempat kerja ia langsung membuat kandang besar dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Setelah berhasil membuat kandang, Seth lanjut meracik sebuah ramuan bius yang dapat melumpuhkan manusia secara sementara. Nah, pada saat Holly pulang dari tempat kerjanya, Seth diam-diam mengikutinya dari belakang dan melihat Holly menyemprotkan gas air mata kepada seseorang. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari orang tersebut.
Nah, apakah yang terjadi pada orang itu? Sot, tonton sampai habis biar tidak kegantung. Ketika Holly sudah sampai di rumahnya, diam-diam Seth menyusup masuk ke dalam dan membiusnya. Saat itu juga ia langsung membawa ke tempat kerjanya dengan membungkus si Holly menggunakan kardus. Tanpa dicurigai oleh temannya, Seth tetap mendorong kardus itu menuju ruang bawah tanah untuk mengurung si Holly. Pagi harinya Sot, Holly tersadar dan sudah berada di dalam kandang. Ia mencoba berteriak sekencang-kencangnya tetapi tidak ada satupun orang yang bisa membantunya. Tak lama kemudian Seth datang untuk memberinya makanan tetapi Holly menolak. Iya, diambil lagi makanannya, bakalan lapar loh. Sebelum keluar Seth berkata kepada Holly, ini semua demi kebaikanmu. Tak lama kemudian, Ibol tiba-tiba terlihat ada di ruang bawah tanah yang membuat penonton bingung. Seiring berjalannya waktu akan terungkap apa yang sebenarnya terjadi, Sot. Keesokan harinya, seperti pada hari-hari sebelumnya, Seth datang membawakan Holly makanan, minuman, dan membersihkan kotorannya. Nah, di sini Holly bertanya kepada Seth, apa tujuanmu telah menculikku? Seth pun langsung menjawab, ini semua demi keselamatan kamu. Ia juga menjelaskan dan ingin menyadarkan si Holly bahwa Ibol sebenarnya tidak ada. Kamu hanya selalu berbicara sendirian. Seth juga membacakan buku diari milik Holly secara detail, padat dan jelas bahwa Ibol sudah meninggal sejak lama karena telah dibunuh oleh Holly akibat selingkuh dengan Elakor. Dan hal tersebutlah Seth yang membuat Seth selalu mengikutinya dari belakang. Seth juga sering melihat aksi Holly membunuh orang lain secara sadis yang tidak dikenalnya. Saat itu jugalah Seth berjanji pada dirinya sendiri bahwa akan membuat Holly sembuh agar tidak membunuh orang lain lagi. Setelah bercerita, Seth pun kembali bekerja. Keesokan harinya, seperti biasa, Seth kembali menemui Holly, tetapi Holly berusaha melukai dirinya dengan membenturkan kepalanya di besi kandang. Sementara Seth berusaha untuk menghentikan aksinya. Lalu Holly berkata bahwa ia akan bunuh diri jika tidak dibebaskan. Setelahnya, Seth keluar dari ruang bawah tanah. Malam harinya, Seth kembali lagi untuk melihat kondisi si Holly karena tindakan konyol kemarin, Seth pun hanya memberi Holly sebungkus coklat. Di sisi lain, ia juga tidak tega orang yang dicintainya kelaparan, akhirnya keluar untuk membelikan makanan. Saat keluar, ternyata Johnson diam-diam telah mengintai Seth karena dari dulu sudah mulai curiga kenapa Seth ini selalu ke ruang bawah tanah. Ketika Johnson membuka pintu, ia pun langsung terkejut karena melihat seorang perempuan seksi yang terkurung dalam kandang. Johnson berusaha membuka gembok kandang tersebut dan di waktu yang sama Seth sudah pulang dari membeli makanan langsung terkejut melihat Johnson yang sedang berusaha membebaskan Holly. Ia pun mendekatinya dan memukul kepalanya. Di saat Johnson terjatuh, Holly sengaja menghasut Seth untuk membunuhnya menggunakan batu bata. Dengan rasa terpaksa dan terhasut, akhirnya ia membunuh. Setelah membunuhnya, Seth meminta maaf dan berkata pada dirinya sendiri, kenapa saya melakukan ini semua? Sementara Holly sedang senyum-senyum tipis karena merasa ada kepuasan tersendiri setelah melihat manusia terbunuh. Nah, di sini sangat jelas Sot bahwa Holly adalah seorang psikopat. Holly yang sudah profesional dalam urusan membunuh kini menyuruh Seth untuk menghilangkan barang bukti dengan memutilasi temannya sendiri. Karena takut dipenjara, ia pun betul-betul memutilasinya. Holly berkata bahwa Seth sama seperti dirinya, yaitu seorang psikopat, tetapi Seth mengelak bahwa ini semua adalah keterpaksaan. Nah, di sini Holly berpikir bahwa sepertinya kita adalah jodoh dan mengajak Seth menanam jagungnya. Tetapi Seth menolaknya dan meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang detektif yang bernama Sayuti untuk mengusut kehilangan si Johnson. Di sini Sayuti sedang menginterogasi si Seth, tetapi karena ia pintar mengelak dan dibebaskan begitu saja. Seperti biasa Seth, lagi-lagi Seth menemui Holly untuk memberinya makanan sekalian meyakinkan bahwa dirinya memang sangat mencintai Holly. Tetapi Holly tidak percaya dengan semua omongan Seth dan memintanya untuk membuktikan rasa cintanya. Dan bukti cinta itu sangat aneh karena Holly meminta Seth untuk memotong salah satu jari tangannya jika memang benar-benar cinta. Tetapi Holly menganggapnya itu adalah bukti cinta yang tidak masuk di akal. Lalu kemudian Holly menceritakan seluruh masa kelamnya di waktu kecil dan di penghujung cerita ia kembali mengatakan kepada Seth bahwa jika memang kamu benar mencintaiku maka potonglah jarimu tapi jangan potong yang di bawah. Dan kalaupun kamu menolak maka jangan
akan menemuiku lagi. Setelah mendengar kata itu semua, Seth langsung keluar ruangan untuk memikirkan permintaan si Holly. Nah, karena Seth memang benar-benar mencintainya, akhirnya memutuskan untuk memotong jari tangannya. Pada saat memotong jarinya, tentu saja Seth menjerit kesakitan dan membuat pisaunya tergeletak. Dengan lincahnya, Holly langsung mengambil pisau itu dan mengancam Seth untuk bunuh diri jika tidak dibebaskan dari kandang tersebut. Ya, karena Seth memang sangat sayang, akhirnya ia pun membuka kandangnya. Pada saat Holly keluar dari kandang, ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Seth dan langsung menciumnya. Selama bibir tidak menempel lagi, Holly langsung menikam leher si Seth. Singkat cerita Sot, kini Holly sudah bebas dan telah menikah dengan Elacor. Tak lama kemudian, Holly mendapat HP Elacor dengan pesan mesra bersama wanita lain. Tetapi hal itu tidak membuatnya marah. Keesokan harinya, Holly mendatangi sebuah tempat yang ternyata di dalamnya adalah Seth yang sedang terkurung dalam kandang. Kini situasi terbalik, sebab Holly lagi yang mengurung si Seth. Di sini Holly mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung sudah bertemu dengan Seth yang sangat mencintainya. Adapun alasan Holly mengurungnya agar Seth tidak kemana-mana dan tetap selamanya mencintai Holly. Di sini Holly juga mengatakan kepada Seth bahwa Elacor telah berselingkuh dengan wanita lain dan Holly hampir membunuh selingkuhannya itu. Untungnya ia mengingat Seth yang berhasil membuatnya berubah. Di akhir cerita Seth sudah berhasil membuat Holly berubah karena rasa cinta kepadanya meskipun ia sengsara dan sama sekali tidak dicintai. Adapun pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan terlalu cepat jatuh cinta karena itu bisa membuatmu berdarah bahkan kehilangan nyawa. Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya Sot.